wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Alfaiza dengan NIM 43224067 dari kelas 1D TKI. Di video ini saya akan menjelaskan tugas pertemuan 14 dan 15 termodinamika tentang aplikasi hukum 2 termodinamika, yaitu siklus Carnot dan siklus refrigerasi. Yang pertama, hukum kedua termodinamika, yaitu energi selalu mengalir secara alami dari keadaan teratur ke keadaan yang lebih tidak teratur, dan tidak semua energi panas dapat diubah menjadi energi kerja. Siklus Carnot. Siklus Carnot adalah siklus termodinamika ideal yang terdiri dari dua proses isotermal dan dua proses adiabatik, digunakan untuk menunjukkan efisiensi maksimum mesin panas. Efisiensinya hanya bergantung pada suhu dua reservoir. Selanjutnya yaitu siklus refrigerasi. Siklus ini adalah siklus termodinamika yang digunakan dalam mesin pendingin seperti kulkas dan AC untuk memindahkan panas dari daerah bersuhu rendah ke daerah bersuhu tinggi dengan bantuan kerja, yaitu energi luar. Siklus Carnot pertama kali dikemukakan oleh Nicolas Leonard Sadi Carnot, seorang insinyur dari fisikawan asal Prancis, dalam bukunya yang terbit pada tahun 1824 berjudul Réflexions sur la puissance métrique du feu, yaitu refleksi tentang daya gerak api. Dalam karyanya, Carnot mencoba memahami bagaimana mesin uap bekerja dan apa batas efisiensi maksimum yang bisa dicapai oleh mesin panas. Meskipun pada masa itu hukum kedua termodinamika belum diformulasikan secara lengkap, pemikiran Carnot menjadi fondasi penting dalam pengembangan termodinamika modern. Signifikasi teoritis. Efisiensi maksimum yang dapat dicapai oleh suatu mesin panas ideal yang bekerja secara reversibel antara dua reservoir suhu diberikan oleh dapat dilihat pada gambar, yaitu Carnot sama dengan 1 per T dingin per T panas. Prinsip dasar. Siklus Carnot terdiri dari 4 proses reversibel yang terjadi pada gas ideal. Yang pertama, ekspansi isotermal atau suhu konstan dan T panas. Gas menyerap kalor dari reservoir panas dan melakukan kerja. Yang kedua, ekspansi adiabatik, yaitu tanpa pertukaran kalor. Gas yang mengembang tanpa menerima dan melepaskan kalor. Suhunya turun, yaitu dingin. Yang ketiga, kompresi isotermal, yaitu suhu konstan atau T dingin. Gas melepas kalor Q out ke reservoir dingin. Yang keempat, kompresi adiabatik, yaitu tanpa pertukaran kalor. Gas dikompresi tanpa kalor masuk dan keluar, suhunya naik kembali ke panas. Selanjutnya itu contoh soal dari siklus Carnot, yaitu yang langsung saja. Sebuah mesin Carnot menyerap kalor 60 kcal dari reservoir bersuhu 950 Kelvin dan melakukan usaha sebesar 3,5 kali 10 pangkat 4 Joule. Yang ditanyakannya itu kalor yang dilepas, suhu reservoir dinginnya, dan efisiensi mesin Carnot. Penyelesaian yang diketahui Q1 yaitu 60 kcal dirubah ke kal 60.000 dan dirubah ke Joule 252.000 Joule. T1 950 Kelvin dan usahanya itu 35.000 Joule. Penyelesaian yang pertama, kita menentukan kalor yang dilepas dengan rumus Q2 sama dengan Q1 kurang W, di mana kita substitusikan masuk. Q1 itu 252.000 dikurang dengan 35.000 menghasilkan 217.000 Joule. Selanjutnya menentukan suhu reservoir dingin, yaitu T2, dengan rumus Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2 disubstitusi masuk, yang menghasilkan 818,45 Kelvin. Selanjutnya
efisiensi mesin Carnot dengan rumus yang telah ditentukan, dan setelah itu kita substitusi masuk nilainya yang menghasilkan 13,85%. Selanjutnya saya akan menjelaskan siklus refrigerasi. Siklus ini adalah proses termodinamika tertutup yang digunakan untuk menyerap panas dari suhu ruang bersuhu rendah dan membuangnya ke lingkungan bersuhu lebih tinggi dengan bantuan kerja dari luar, biasanya oleh kompresor, di mana Q2 itu kalori yang diserap dari ruang dingin, Q1 kalori yang dibuang ke lingkungan, dan W itu Q1 kurang Q2 atau usaha yang diperlukan, dengan rumus seperti pada PPT di atas. Langsung saja contoh soalnya. Sebuah mesin pendingin Carnot bekerja antara suhu ruang dingin 260 K dan suhu lingkungan 310 K. Jika kalori yang diserap dari ruang dingin adalah 900 Joule, tentukan usaha yang dibutuhkan, kalori yang dibuang ke lingkungan, dan koefisien performasi atau COP-nya. Langsung saja diketahui 260 Kelvin Kelvin T2, T1 nya 310 Kelvin, dan Q2 itu 900 Joule. Yang pertama kita menentukan koefisien performance, yaitu rumusnya COP sama dengan T2 per T1 kurang T2, yaitu 260 per 310 dikurang 260, yaitu 260 per 50 yang hasilnya 5,2. Usaha yang dibutuhkan yaitu rumusnya Q2 per COP, di mana Q2 itu 900 per COP-nya 5,2 yang menghasilkan 173,08 Joule. Selanjutnya kalori yang dibuang ke lingkungan yaitu Q1, di mana rumusnya Q1 sama dengan Q2 ditambah W, yang hasilnya yaitu 1073,08 Joule. Jadi itu jawaban dari soal siklus refrigerasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.